Karina, Umu, oke. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin itu kita telah membahas mengenai apa? Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Betul sekali. Pertemuan kemarin itu kita telah membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan membahas mengenai apa? Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Masih ingat ya, di pertemuan kemarin itu Ibu memberi tugas kalian untuk membuat kesimpulan dari masing-masing kelompok. Udah pada dikerjakan ya? Udah. Nanti habis ini dipresentasikan baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Tapi sebelum itu Ibu akan sedikit menjelaskan materi pada siang hari ini. Terus setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Paham anak-anak? Siang hari ini kita akan membahas mengenai meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, Rasulullah SAW adalah teladan mulia bagi seluruh umat manusia. Beliau membawa pengaruh yang luar biasa dalam masyarakat Arab dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Keutamaan meneladani akhlak Rasulullah SAW itu diantaranya yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Muslim dapat selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW adalah manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini. Kemudian yang kedua itu meningkatkan akhlak dan moralitas. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW itu dapat membantu kita sebagai umat Muslim untuk meningkatkan akhlak dan juga moralitas kita. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu ada menghindari dari perbuatan dosa. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW itu dapat menghindari kita dari perbuatan dosa. Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat menjaga akhlaknya. Maka dari itu jika kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu senantiasa terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita teladani. Yang pertama itu ada sopan santun dan tawadhu. Nah, kita sebagai umat Muslim harus memiliki sifat sopan santun dan tawadhu, apalagi dengan orang yang lebih tua. Misalnya nih dengan orang tua kita ataupun dengan guru kita. Kita tidak boleh berkata kasar ataupun berlaku tidak baik kepada orang yang lebih tua. Kita harus mempunyai sifat sopan dan santun. Kemudian yang kedua itu ada murah hati dan dermawan, di mana kita sebagai umat Muslim harus memiliki sifat murah hati dan dermawan, yaitu menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu. Istilah lainnya itu kita bersedekah, karena sedekah itu pahalanya besar. Kemudian selanjutnya itu ada jujur dan amanah. Dan ini yang paling penting, kita sebagai umat Muslim juga harus memiliki sifat jujur dan amanah. Kita tidak boleh berbohong kepada siapapun itu, apalagi dengan orang tua kita. Kita juga harus memiliki sifat amanah atau orang yang dapat dipercaya. Ketika kita diberi kepercayaan sama semisal kita dijadikan ketua atau gimana, kita harus bisa menjaga amanah tersebut dengan baik. Kemudian yang terakhir itu ada sabar dan tabah. Nah, kita sebagai umat Muslim juga sangat dianjurkan untuk bisa memiliki sifat sabar dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu juga bisa melatih kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ke depannya. Nabi Muhammad SAW ini memiliki 4 sifat yang patut kita teladani dengan sepenuh hati. Yang pertama itu ada sidq. Ada yang tahu sidq itu artinya apa? Ya Mbak Ami? Ya betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Ami bahwasanya sidq itu artinya jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selalu berkata dan bertindak dengan kejujuran dan ketulusan. Yang kedua itu ada tabligh. Ada yang tahu tabligh itu artinya apa? Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Budia bahwasanya tabligh itu artinya menyampaikan, di mana Nabi Muhammad SAW tugasnya sebagai seorang Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak pernah menyembunyikan hal apapun itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga itu ada amanah. Ada yang tahu amanah itu siapa? Ya, betul sekali. Dikatakan oleh bapakku bahwasanya amanah itu artinya orang yang dapat dipercaya, di mana Nabi Muhammad SAW ini selalu menjadi orang yang sangat dipercaya. Nah, kepercayaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW ini tercermin pada gelar yang diberikan, yaitu Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu yaitu Fatonah. Ada yang tahu Fatonah itu artinya apa? Ada yang tahu? Mbak Ami ya? Cerdas. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Ami bahwasanya Fatonah ini artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW ini memiliki kecerdasan dalam memimpin dan mengambil keputusan. Kecerdasan ini membantu beliau dalam menghadapi situasi apapun dan tantangan apapun. Mungkin dari sini yang ditanyakan anak-anak, atau ada yang masih kurang paham? Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjut. Kalian mempresentasikan hasil diskusi baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama dulu. Ayo Mbak Ami bisa berdiri. Ya, langsung saja. Kesimpulan 4 sifat wajib Rasulullah Siddiq, amanah, tabligh, fatonah dapat dibagi sebagai 2 pasang pilar karakter. Pilar pertama, Siddiq, jujur dan amanah terpercaya adalah fondasi integritas di dalam diri. Keduanya membangun reputasi dan kepercayaan yang menjadi modal utama dalam kehidupan. Sementara pilar kedua, tabligh, yaitu menyampaikan, dan fatonah atau cerdas adalah cara menunjukkan integritas itu dalam tindakan nyata. Keduanya mengajarkan kita untuk menyarankan kebenaran dengan cara yang cerdas dan solutif. Selanjutnya kelompok 2, Mbak Widya bisa berdiri membacakan hasil diskusinya. Kesimpulan, sifat jujur. Sifat Siddiq jujur menjadi landasan utama yang membuat beliau menjadi pribadi yang amanah, dapat dipercaya, sehingga beliau mampu mengemban tugas suci untuk tabligh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Dalam menjalankan semua itu, beliau senantiasa menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa atau sifat fatanah untuk memecah masalah dan memimpin umat. Keempat, sifat ini merupakan satu kesatuan karakter yang menjadi panduan bagi kita untuk menjadi manusia yang berintegritas dan mulia. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu ada games. Gamesnya itu nanti Ibu memberikan pertanyaan. Nah, nanti kalian susun jawabannya dalam kertas yang akan Ibu berikan setelah ini. Dan nanti kalau kalimatnya sudah tersusun, nanti kalian langsung angkat tangan, langsung bilang. Paham ya? Oke, ini untuk kelompok pertama. Ini untuk kelompok kedua. Bisa maju, Mbak? Pertanyaan pertama, disimak baik-baik ya. Ini melatih kekompakan kalian dan konsentrasi dari kalian. Soal pertama, udah siap? Tadi Nabi Muhammad SAW itu kan mendapat gelar yang artinya orang yang dapat dipercaya. Sebutan lainnya itu apa? Ayo dimulai. Saya dulu. Ya, kelompok Al-Amin. Al-Amin ini ya, kamu nggak apa-apa dijawab. Ya, betul sekali. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kedua, tadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 sifat yang patut kita teladani dengan sepenuh hati. Salah satunya itu menyampaikan. Nah, istilah dari menyampaikan itu apa? Yuk. Saya dulu. Ya, oke, tepuk tangan. Masih ada satu lagi, gak apa-apa. Ayo kelompok 1 semangat. Oke. Soal ketiga, Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota mana? Yo, ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Semoga gamesnya ini dapat melatih kekompakan kalian dan konsentrasi kalian untuk kedepannya. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Muhammad SAW ini akhlaknya itu perlu kita teladani dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi jujur, kemudian amanah, kemudian cerdas, dan masih banyak yang lainnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada siang hari ini
bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin dari sini yang ditanyakan? Kalau tidak, itu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video